warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya dengan memberikan kepada kita kesempatan untuk salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ataupun menggambarkan tentang bagaimana pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang pandai menghafal Al-Quran, dan orang yang pandai dalam semua bidang tentang Al-Quran, maka apa kata Rasul? Ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka itu akan mendapatkan tempat di surga nanti, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat pilihannya Allah. Artinya orang yang Al-Qurannya bagus, orang yang bacaan Al-Qurannya bagus, orang yang pengetahuannya tentang Al-Quran itu bagus, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemuliaan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan orang yang kurang, misalnya kita dalam membaca Al-Quran, ataupun pengetahuan kita tentang Al-Quran terbatas? Maka Rasulullah mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi falahu ajrani wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajrani. Dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta'u fihi, dan dia pun ketika membaca Al-Quran itu merasa susah, ya, merasa sulit, merasa menyebut bahasa katanya lagi kameng itu bate. Wa huwa yatata'ta'u itu dalam bahasa Arab disebut susah, sulit dia ketika membaca Al-Quran. Maka apa kata Rasul? Apakah orang tersebut dapat dosa? Tidak. Falahu ajran. Orang seperti ini mendapatkan dua pahala. Artinya kalau kita bagus membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Kurang pun kita membaca Al-Quran juga ada pahalanya, bahkan dapat dua pahala kalau kita kurang membaca Al-Quran. Maka jangan kita menjadikan alasan nanti ketika kita membaca Al-Quran, kenapa kita jarang membaca Al-Quran? Nah, karena kita mungkin beralasan kita kurang bagus bacaan kita. Bukan itu. Tetapi orang yang membaca Al-Quran, kata Allah, kata Rasulullah, bagus bacaan dia, kurang bagus bacaan dia, tetap dapat pahala. Dengan syarat apa? Dengan syarat tetap mau belajar. Tetapi ada kadang-kadang daripada kita natabut kadang dua kerak tapi masa-masa muda awai, masa-masa ubud awai, kasih ngenyan, kamu ada ngenyan. Nah, ketika natruh hurun kadang-kadang memperbaiki bacaan ataupun kita coba untuk kita tes bacaannya, kadang merasa male menan, ya, ataupun merasa kadang-kadang nyo takut dah tes halu tak salah, takut ragu-ragu kesembahyang yang kali pernah dilakukan awal. Jadi jangan seperti itu. Ya, kalau seperti itu pemahaman kita, maka kita tidak akan pernah bisa belajar.
Jadi orang kata Rasulullah, orang yang tidak belajar itu ada dua orang, al-mustahi wal mutakabbir. Isnani la yata'allaman, kata Rasulullah. Dua orang golongan yang tidak pernah bisa belajar. Yang pertama adalah al-mustahi, orang yang pemalu, wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Ada juga yang seperti yang Rasulullah sampaikan ini, Pak, mutakabbir. Pengalaman kami ketika turun ke daerah-daerah, ya, ketika kita ingin mencoba untuk program, misalnya kita di IKAT, itu Ikatan Alumni Timur Tengah, punya program tahsin. Kadang-kadang kita turun ke daerah, Pak, ke pedalaman, kita ajak, misalnya kita buat program ini sambilan kita safari, kita buat program di Menasah ataupun di daerah-daerah kecil. Kita ajak nanti misalnya ini nyodong kuimu tolong begah tiap masyarakat ataupun Pak Kecil malamnya tak hadir mandum Pak Melasah supaya kita tabut sama-sama. Minimal tak perbaiki surah Al-Fatihah. Nah, kadang-kadang tempat aku yang ngejawab gimana ngejawab langsung ngejawab di kuimu, tunggu menyo tempat kamonyo, menyoba kampung kamonyo, insyaallah alhamdulillah mandum kaglah Al-Fatihah. Jadi hana perleli menyebab Al-Fatihah hanya hana perleli yang nak perno kamu dengku. Yang nak perno bahmalain mentang. Nah, model yang lagi nya. Walaupun ketika kita cek misalnya bacaannya, bukan kita menyalahkan. Tingkat imamnya saja mungkin masih bermasalah. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sampaikan adalah supaya kita mau terus belajar, mau terus memperbaiki. Walaupun tidak ada beda di hadapan Al-Qur'an, itu tidak ada beda kita. Baik kita itu masih muda, masih anak-anak, masih remaja, dewasa, bahkan sudah umur tua, ataupun apa jabatannya, tidak ada beda di hadapan Al-Qur'an. Kita semua di hadapan Al-Qur'an ini sama. Pengetahuan kita di hadapan Al-Quran semuanya sama. Maka jangan pernah kita merasa malu, merasa takut, ya, merasa sombong kita bahwa Al-Quran saya sudah bagus ini. Nyo kadang malai di ngelegop bentuk, hanapah, pecit sembayang, tapi Al-Fatihah hanapah. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya secara umum Al-Fatihah yang kita baca itu sudah bagus, Pak. Ya, mungkin minggu kemarin ada beberapa orang yang membaca, saya sudah sampaikan bahwa sudah bagus, artinya kalau untuk salat sudah sah, maka sudah sempurna. Cuman ingin kita di atas yang bagus itu ada yang lebih bagus. Bagaimana kita makin panjang umur kita, makin lama ibadah kita, dan makin bagus kualitas daripada ibadah kita. Makanya orang yang jangan takut kita bagus bacaan Al-Quran, kurang bagus bacaan Al-Quran, dapat dua pahala. Kenapa dua pahala? Yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala karena kesulitan kita dalam membaca Al-Quran. Hek tanya baca Al-Quran yang betul-betul pahala. Hek tanya baca Al-Quran dan juga bacaan Al-Quran kita itu dua pahala yang berbeda. Nah, makanya kita sudah bagus ataupun sudah standar ataupun masih kurang dalam membaca Al-Quran, jangan pernah merasa malu. Menyomale deku hanjit belajar, ya, menyomale omnyo hanjit kun nyo menuyulesan tu. Bahkan nyo takut dingelegop untuk dingelerun lain, mungkin merasa malu kita, tidak seperti itu. Makanya kita di sini sama-sama belajar, ya, sama-sama mengingatkan, sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Makanya kita adakan kegiatan yang seperti ini adalah yang paling pertama adalah untuk kembali mengulang kembali memperbagus ibadah yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam membaca Al-Fatihah, ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, sedikit, ya, kita coba melihat beberapa kesalahan-kesalahan yang ada pada minggu kemarin. Minggu kemarin kalau nggak salah saya ada 4 orang yang membaca, dan seperti yang kita dengar kemarin, hampir rata-rata itu sama, ya, salahnya itu sama. Nah, ini kita coba lihat sekarang beberapa kesalahan yang terjadi pada minggu kemarin. Kita lihat yang besar-besarnya saja. Yang pertama adalah pada ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu pada huruf ra, Pak. Huruf ra itu sudah pernah kita sampaikan, jangan dibaca huruf ra itu dia ada dua keadaan. Ada dibaca tebal dan ada juga dibaca tipis. Nah, pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim
ini karena dia dalam keadaan baris fathah, baris atas, maka bacaannya dibaca tebal. Nah, ini yang paling pertama. Artinya ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, jangan dibaca Bismillahirrahman, tapi Ra. Nah, ini huruf tebal dan tipis. Ini masalah huruf tebal tipis ini jadi perhatian kita, karena seperti yang kita sampaikan, bacaan kita sudah bagus. Cuman dalam memperhatikan hal-hal yang seperti ini, yang tebal, yang lipih, ya, karena mungkin gedanya lihat tabiu masam sunti, ya, lidah mungkin agak kelido becut. Nah, jadi makanya harus kita perbaiki kembali ini bacaan kita. Jadi yang pertama di Bismillah itu huruf Ra itu harus tebal, dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim, dua-duanya tebal. Ustaznya lebih tua kepada O, memang lebih tua kepada O, lebih dekat kepada O daripada kepada A, bukan Ra, tapi Ra, walaupun bukan O penuh, ya, bukan O habis. Nah, itu yang perlu diperhatikan di Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, nah ini di Alhamdu yang paling sering. Nah, ini sering. Ini sering ketika kita baca Alhamdu itu terpantul, Pak. Nah, ini sering. Mungkin nanti kalau didengarkan juga ada mungkin imam yang ketika dia mempercepat sedikit bacaan, ini terpantul bacaan Ini harus diperhatikan. Lam itu huruf yang berjalan sedikit, mengalir sedikit. Ketika kita baca jangan dipantulkan, ditahan suaranya. Alham. Nah, itu yang pertama pada lam. Yang kedua pada ha. Ini membedakan ha dengan ha. Ini mungkin juga masih menjadi PR bagi kita semua. Ha dan ha harus betul-betul dibedakan. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Alhamdu, na'udzubillah, segala kematian bagi Allah. Itu kalau kita baca salah. Jadi membalik, bertukar ha dengan ha, maka beda makna. Nah, mungkin kalau beda maknanya, beda sedikit, nggak masalah. Ini berbeda jauh, ya, antara alhamdu dengan alhamdu. Kemudian akhir ayat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sama, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin, Pak, ya. Di setiap akhir daripada surah Al-Fatihah dua kemungkinan. Kalau bukan nun, mim, ya, hana lain dalam surah Al-Fatihah menyokan nun huruf mim. Dan seperti yang pernah kita sampaikan, nun dan mim itu huruf gunnah, dua huruf yang kedua-duanya memiliki sifat gunnah dan tidak ada pada huruf yang lain. Bagaimana sifat gunnah? Gunnah itu suara enak yang keluar dari hidung, itu namanya gunnah. Maka ketika kita membaca akhir daripada surah Al-Fatihah ini, di setiap ayatnya itu jangan lupa kita berikan gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyohana dibaca gunnah, menyomati mim yang dia keba. Rahim dia keba. Kalau nun jadi dal, Pak. Rabbil alamin dia kedal. Maka berbeda itu, ya, antara kalau kita gunnahkan dengan tidak digunnahkan. Maka setiap berjumpa dengan akhir ayat daripada Al-Fatihah itu jangan lupa alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu jangan dilupakan, ya. Itu ayat yang kedua. Lanjut ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, juga sama ini dengan yang di awal, pada huruf Ra ditebalkan. Sama, ya. Di ujung ayat juga mim, jangan lupa digunnahkan. Maliki. Ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Itu Maliki, Pak, dua harakat. Sering kadang kita dengar bak malun-alun kan panjang tu ma, lebih daripada dua harakat. Maliki itu sudah salah itu. Karena satu huruf satu harakat kita panjangkan lebih daripada aslinya, maka itu sama dengan kita menambah huruf.
sabuh harakat, jatah 2 harakat, tatamah le ataupun tatamah put, maka sama lagi tatamah huruf 2 buah huruf punya put. Menyolhe dari 2 je kelihatan tatamah sabuh huruf dalam Al-Fatihah. Maka panjang pendek dalam Al-Fatihah juga sangat penting. Ketika membaca Maliki itu kita perhatikan harus 2 harakat. Bagaimana kita tahu 2 harakat, Pak? Kita ingat saja 1 harakat itu 3 huruf. Sekali mengucapkan huruf itu namanya 1 harakat. A itu 1 harakat. Kalau kita mau baca 2 harakat, gabung 2 A. A itu 2 harakat. Ba yang cara gabung, cara mengetahui 2 harakat. Kalau kita ingin baca 3 harakat, gabung 3. Bepa yang macude. Dan membaca put, gabung pe huruf. Nah, itulah cara kita mengetahui panjang pendek bacaan. Walaupun ada yang mengatakan misalnya ada dengan hitungan jari, ada dengan ketukan. Nah, itu mungkin agak kurang tepat. Lebih tepatnya dengan kita tahu bahwa setiap 1 harakat itu artinya sekali baca huruf. Jadi jangan kepanjangan. Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada huruf ya, itu juga kemarin kita sampaikan, jangan lupa di situ ada tekanan, ada tasydid pada huruf ya. Iya, jangan dibaca datar. Iya, kalau dibaca datar iya, tidak ada tasydid nampaknya, maka tekanan. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu beda antara iya. Ditekannya jangan ke bawah, diangkat ke atas. Iya, bukan iya. Nah, itu bedanya. Ya, antara iya dengan iya. Angkat dulu ke atas, turun lagi ke bawah pada ketika membaca huruf ya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sering juga kita dengar kadang-kadang ada yang membaca na'budu dipanjangkan dunya. Iyyaka na'budu, yang sering kita dengar. Nah, ini juga harus diperhatikan. Di depan waw itu tidak, di depan da itu tidak ada waw. Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka sinjalan nasta'in. Nah, lanjut ihdina. Nah, ihdina ini juga sering jadi masalah. Nah, yang baca lagi nya. Ditekan suaranya seakan-akan huruf H itu tebal, padahal huruf H itu huruf tipis. Ataupun ada yang membaca putus suara, tidak ada suara lagi, padahal huruf H itu huruf yang mengalir sama dengan sin. Nas, bis, nah, huruf H itu dialirkan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Sad huruf tebal, O juga huruf tebal pada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Po juga huruf tebal, Pak. Jadi betul-betul ditebalkan. Ketika kita tebalkan huruf harus sempurna tebal, jangan tanggung-tanggung. Menyotanggung yang tebaikan lipih pikan. Misalnya kita baca huruf ta, ihdinas siratal tal, itu ta bukan po, bukan itu. Kalau kita baca tanggung tebalnya. Nah, kemudian kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu di situ huruf tebal semua diperhatikan, Pak. Si, sad, ra tebal, sira, ta juga tebal lagi. Sirata. Nah, itu tiga-tiganya huruf tebal. Siratal ladzina an'amta, di nun an'amta itu jangan dipantulkan, jangan dibaca an'amta, tahan. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghin huruf tebal juga. Bacaannya ya, huruf ghin itu terletak di ujung tenggorokan di sini. Gho. Sebelum lidah ada ujung tenggorokan. Gho. Itu sama dengan huruf kho. Kho juga huruf yang tebal, maka ketika kita baca tebalkan. Ghairil
mau, jangan dibaca gha, ghairil itu tipis bacaan. Ghairil maghdubi alaihim huruf dhad jalan, waladdallin. Dhallin itu 6 harakat, disebut dengan mad lazim, dan mad lazim adalah mad yang paling panjang dalam Al-Quran, dan harus 6 harakat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang mad lazim ini. Nah, itulah beberapa kesalahan-kesalahan yang kita harus tahu ya dalam membaca Al-Quran. Karena memang pakan tak pegah salah tapi dalam membaca Al-Quran. Karena untuk bisa membaca Al-Quran harus tahu salah, Pak. Ya, menyon hana doh yang salah, hana ridah yang betul. Nah, makanya kalau syekh kami itu mengibaratkan ya bahwasanya orang yang mengajarkan Al-Quran ini ibarat dokter, Pak. Menyo dokter rijuk katanya obat, nyo datanya mbak dokter, bu sakit lo dokter, halal itu bu sakit, pokoknya nyo obatnya najib. Apakah kita mau minum? Tidak mau minum pasti. Nah, makanya sama juga dengan orang yang mengajarkan Al-Quran, menyo hana mubat salah loh, jadi hana doang yang bedoy. Nah, makanya kita harus tahu dulu yang mana salah-salahnya, dan kemudian baru kita tahu bagaimana kita membenarkan dan apa yang benar daripada bacaan yang kita baca. Nah, demikian. Sekarang kalau ada yang mau membaca, kita persilahkan. Ada yang mau membaca? Ya, Pak. Yes. Sebutkan nama, Pak ya. Kita tulis nama. Ilham ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit aja Pak, langsung ya saya bilang. Ketika membaca sin dengan mim jangan putus. Jangan bismil. Nah, jadi diusahakan jalan terus. Bismillah. Baik dibaca bismil. Nah, lagi sang-sang bis kero, mi kedro. Nah, jadi ini jalan terus. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan cepat kali masuk ke hidung. Hi, itu masuk hidung. Hi. Nah, usahakan baca hi dulu. Rahmanirrahim. Hi. Baru di ujung masuk hidung. Him. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bunyi kasrah diperhalus lagi, Pak. Be bunyi lil becut, nya agak meli becut. Bil tadi juga, ya. Kita perhalus lagi, kita tipiskan lagi. Alhamdulillahi Rabbi bi. Jangan agak me becut. Ya, jadi cin ulangi becut, tegetek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sama kayak tadi. Nah, ini hati-hati nih ya. Kita karena di depan kita itu ada huruf gunnah, Pak. Jadi kadang-kadang kita bangah hadap damang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nya ka gunnah. Jadi baca hi dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Baru kena dengan mim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, juga sama ketika antara sin dengan ta itu jangan dipisah.
wa iyyaka jangan dibaca wa iyyaka nasta'in, kanasta'in. Itu nasnya sendiri, ta'innya gedro. Jadi baik lagi kan, bersambung bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus, Mak. Sama juga mustaqim, dulu qim baru masuk ke mim. Ya. Ya. Be'zai Masya Allah, bagus. Sekali lagi Pak, dari pertama, dari bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Itu dijaga terus ya, ujung-ujungnya itu dijaga sama semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga sama seperti di belakang, jangan bunyinya kene. Ar-Rahmani, ni tipiskan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih putus. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di nun jangan agak ditahan sedikit, Pak. Jangan terlalu dipantul. An'amta sama itu. Nun dengan mim sama. Ya. Coba lagi. Nya putuh. Bahim putuh. Alaihim wala. Menyodapu putuh. Alaihim wala. Putuh. Alaihim wala. Langsung. Dengan ghai, hanya kata bid ma becut alaihim. Coba tiga tu dari ghairil maghdub. Nya ke putuh. Biarkan gunnah jalan. Alaihim alaihim wala him wala. Jadi jangan dipotong. Alaihim wala, itu putus bacaannya. Him tahan dulu. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadi di huruf-hurufnya, huruf-huruf yang mengalir itu jangan diputuskan dengan di depannya, ya. Bismillah tadi, kemudian nasta'in, ya. Kemudian juga di ujung-ujung ayat itu ketika ada huruf di depan, ya, ada huruf nun, ada huruf mim di depan, jangan langsung dimasukkan. Jadi ditunggu dulu, kita jaga dulu supaya huruf sebelumnya sempurna dulu.
him baru masuk. Tapi kalau sudah duluan him ya kalau hidung. Kacau laju ya. Juga tadi misalnya apa namanya? Di ya waladhdallin itu sudah masuk ke hidung. Lin jaga dulu ya. Jadi jangan dipotong ya, jangan dipotong antara huruf dengan huruf. Bacaannya jangan putus ya, jangan putus antara huruf dengan huruf. Huruf dengan huruf. Kemudian ujung ayat ya. Jadi jangan masuk hidung. Nah, itu saja Pak ya. Jadi dua saja yang perlu diperhatikan. Insyaallah. Barakallah. Ya, barakallah. Ya, kemudian kita lanjut. Ada lagi yang mau membaca, Pak? Ya, silakan. Tolong lembunan, Mbak Zainal. Ya, saat lanjut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallah. Kalau agak Pak bacaan, cuman bacut pada bohai. Yang pun pada bacaan Ar-Rahmanir Rahim ya, itu tadi sudah betul, cuman agak kurang sedikit. Apa kurang ji? Kurang getaran pada huruf ra ya. Ini kalau huruf ra itu tidak kurang bergetar, yang mirip-mirip lagi waw. Menyosalah dah baca bacut, menyogadah getaran pada huruf ra itu jadi waw Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu ada getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada getaran jadi waw. Bismillahirrahmanirrahim. Bunona getaran, cuma agak kurang ya. Jadi belum mahlum bacut getaran. Dia ba bismillah, ba ar-rahmanir-rahim, baik itu di bismillah kemudian juga di ayat ar-rahmanir-rahim. Kemudian ayat yang kelima itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Pada i ditekan sedikit lagi supaya nampak. Bunuh karena tekanan cuman agak kurang ya. Ditambah lagi sedikit. Dua-dua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdina juga dialirkan lagi. Ihdina sad lebih nampak tipisnya. Ihdina si. Jadi baik je ke si. Ihdina si nampak kasrahnya. Kalau kita kurang nampak, misalnya kita baca ihdina sira, terdengarnya seperti si ya. Ihdinas sirati ya, ini harus diperjelas lagi. Kemudian itu ya, itu saja. Coba diulangi Pak sekali lagi dari bismillah, kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kelaga, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi yang patah. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Si-nya. Si. Jadi apa habis si lah baru pindah ke ra. Ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nampak lagi. Si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi lagi bunuh mentang ya, pegang bunuh, getaran pada huruf ra itu jangan sampai hilang Pak ya. Kemudian tekanan pada huruf ya, ha tadi sudah betul. Dan yang paling penting tadi masih agak ini dia sad ya. Kau betul cuman agak kurang lemah kasrah. Si ya. Masya Allah, barakallahu. Kasrah dinampakkan. Lanjut, siapa lagi yang mau baca? Ya, silakan saya. Wassalamualaikum. Siapa? Muhammad Nurdin ya. Pak Nurdin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallah. Udah bagus Pak bacaannya, panjang pendeknya sudah pas sekali ya. Cuman ada beberapa hal yang paling menonjol di sini yang Bapak tadi yang juga terus berulang itu ketika membaca kasrah ya. Ketika membaca kasrah Bapak agak bacaannya agak ke sedikit. Ya, seperti tadi misalnya pada bacaan iya, itu agak ke sedikit. Iya, ihdina juga seperti itu. Ihdina, jangan terbaca ihdina. Ini juga berulang di him tadi juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tadi him. Ini diperjelas lagi ya. Kemudian juga pada hak pertama bismillahirrahmanirrahim. Ini lebihnya lagi, aliran suaranya lebih nampak lagi. Roh. Ya. Jadi itu ya dua hal Pak. Yang paling penting tadi ketika membaca kasrah itu harus betul-betul diturunkan bibir. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan pada beberapa di awal,
dalam Al-Quran itu ada tiga macam harokat, ya, 3 baris dalam Al-Quran. Yang pertama apa namanya? Ini baris fathah, ini baris kasrah, ini baris dhammah. Nah, baris fathah dibaca dengan buka mulut, Pak, ya, buka mulut. Semana ya, seperlunya saja. A, ba, ta. Kasrah dibaca dengan turunkan mulut, turunkan bibir, ataupun turunkan rahang, ya, jangan bibir, turunkan rahang bawah. Ketika kita baca kasrah ini harus turun, i, supaya nampak, supaya jelas. Jangan jadinya ihdina, itu ketika baca kasrah. Ketika baca dhammah, monyongkan mulut, monyongkan Nah, jadi ketika baca iyyaka na'budu, jangan dibaca tanggung. Iyyaka na'budu wa itu nggak sempurna. Jadi kalau kita baca harakat, huruf itu harus jelas harakatnya, harus jelas barisnya. A, I, U. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada itu, insya Allah kita bisa bedakan mana bacaan kasrah, mana bacaan dhammah dan fathah. Ya, coba sekali lagi, Pak, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bapak bagus ya di sini, ini bagus sekali ini ketika membaca yaum. Nah, jadi maliki yaum, seperti itu yang betul, ya. Karena ada sebagian kadang membaca maliki yaum kurang sempurna. Ini jadi jelas, iya-nya jelas, wawnya jelas. Maliki yaumid. Ya, sudah betul, Pak. Nah, lanjut terus iya. I lagi. Iya. Ya. Itu jangan jadi I ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah bagus, Pak. Itu dijaga terus seperti itu. Lagi. I. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tebal lagi shotnya, jangan jadi sin. Soi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Jadi itu saja. Perjelas membaca huruf kasrah, ya. Aliran suara. Insyaallah. Ya, silakan yang mau membaca lagi. Ya, boleh. Siapa namanya? Isnani.
Isnaini ya. Isnaini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Masya Allah, barakallah. Panjang pendek sudah bagus ya. Tapi ada beberapa hal. Yang pertama itu Pak, pada huruf H ya. Huruf H itu dibedakan H dengan H ya. Taboh H ke taboh H eliu ya. H lam H di bawah ini, bukan H lam dada juga. Ya di bawah ini, di pangkal tenggorokan. H dengan H. H di sini, H di tengah tenggorokan. H ini. H. Itu yang pertama ya. Nah, coba ulangi lagi dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi. H-nya dikuatkan lagi. Bismillah, sin jangan putus. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Lanjut. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf ra tebal. Ra. Jangan lagi rab. Ya. Rab ada tebal, cuma kurang. Ra terus tebal. Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni. Nampak lagi ninya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Malik. Yang kapan yang tat Pak Mah? Kurangi sedikit. Maliki Yaumiddin. Ya, bagus. Iya. Tekan, angkat. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal. Jalan lagi ha. Lagi urang he ya. Itulah ha itu. Jadi kan apa ya? Jadi alirkan dia. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagus. Siratal. Tebal lagi. Sirat. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta bek depan tan. Bek da tanya orang Aceh. Bek muta, ta tipiskan, ta. Letakkan ujung lidah di belakang gigi seri atas di sini. Ta. Jadi jangan nyan ya. Bek menyedap pedu ujung lidah di langit-langit ya, tu ta jadinya. Ini ta kita tipis. Sekali lagi coba. Siratal ladzina an'amta. Jangan putus nun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Ya, bagus. Langsung tebal. Ro. Dari naikkan terus ke atas lidah. Ro. Ghin tebal. Ghairil mau. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lam jangan terpengaruh dengan dad. Jangan walau, wala dulu. Walam. Ya. La, jangan lo, la. Ulangi dari ghairil. Jangan ma, itu jadi kaf, jadi ain. Mau. Ya, lama lagi. Waladdallin. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi di ha dari di ha itu diperjelas lagi ya. Diperjelas dibedakan ha dengan ha ya. Diperjelas pada huruf ha. Kemudian pada huruf ro tadi juga rabbil itu jangan tanggung-tanggung tebalnya, ro terus tebal. Jangan ra. Ro ya. Rabbil. Kemudian apalagi tadi Ar-Rahman juga sama tadi. Iyyaka na'budu itu jangan datar, jangan angkat. Iyyaka na'budu ya, pada huruf ya diangkat. Kenapa kita harus ada tekanan pada huruf ya dan ada angkat ya? Karena di situ ada dua huruf. Kalau kita baca datar, iya itu satu huruf nampaknya. Jadi tekan dulu. Iya. Ada dua di situ. Ada huruf iya yang sukun dan ada huruf ya yang berharakat. Iya itu. Kemudian ihdina juga sama, ha jangan diputuskan. Bo lebih tebal ya. Siratal ladzina an'amta. Ketika nun sukun dan mim sukun itu juga jangan diputuskan. Alirkan dulu. An'amta alaihim ya. Kemudian ro tadi tebal, ghin huruf tebal juga sama ketika membaca mau. Tadi abang kadang-kadang agak ke ain, kadang agak ke kaf tadi ya. Mau, jangan ma itu salah. Waladdallin, la jangan terpengaruh dengan dad, la tipis ya, la waladh. Kemudian dallin dibaca 6 harakat. Jadi lebih panjang ya. An'amta jangan putus. Kemudian ghin huruf tebal ya. Ya, silakan. Ya, cukup dulu untuk membaca hari ini karena sudah agak telat. Kita baca hari ini surah jenuh Alam Nashrah, surah Alam Nashrah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Angin di sin jalan. Jangan putus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak.
Ya, itu pada shin dan pada ha itu dua-duanya jalan, Pak, ya. Alam nashrah, sama itu. Kadar jalannya sama. Nashrah sama. Alam nashrah laka sadrak. Di angin, di ujung ada angin. Sadrak. Sadrak. Ya, jadi diberhenti dulu baru angin, keluarkan angin. Sadrak. Sama-sama. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya, lama lagi di ikhfanya. Wa wada'na 'anka wizrak. 'anka wizrak. Ya. Alladhi anqadha dhahrak. Nya dua buah huruf, salah ya. Dhad keluar dari tepi lidah, dari samping lidah. Dha keluar dari ujung lidah, Pak. Dha. Ya, kalau huruf dha itu posisi lidah tergigit. Dha. Kalau huruf dhad itu di samping lidah, angkat ke atas, tempelkan pada geraham atas. Alladzi anqadha dhad ilaih. Mo walad dhalin. Mo baru dhahrak. Dhahrak. Dhad di depan ujung lidah. Dha. Dha. Ya. Jadi dibedakan, ini jangan sama baik mandua dhad ataupun mandua dha. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, ini nanti diperhatikan kembali ya, karena ini agak susah nih dhad dengan dha. Wa rafa, ra tebal. Wa ra, jangan wara lagi. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, jangan langsung dzikrak. Ada angin. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Al usri yusra. Nah, ini diusahakan antara us dengan ri jangan putus, Pak, ya. Usri jangan putus. Yusra juga sama. Usri yusra, jangan dibaca usri yusra, itu putus. Nah, jadi jalan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, segitu. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi waktu kita baca Al-Quran, kita rasa-rasa kibancara antara sin ba'us dengan sin ba'yus itu sama, Pak, lamanya. Usri yusra. Nah, itu harus sama, beda-beda. Di aus lebih lama, di sin lebih di yus lebih pendek. Ya, jadi harus kita perhatikan. Kemudian fa idza faraghta fansab. Faraghta fansab. Ya, ini ikhfa pada fan itu langsung tebal ikhfanya. Gunnahnya tebal. Fa idza faraghta
Jadi jangan lagi fansab, langsung. Sekali lagi, fa idza faragta fansab, ya, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Ini langsung tebal, orangnya langsung tebal, ya. Wa ila rabbika farghab, sama-sama. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Nah, demikian ya yang perlu diperhatikan pada surah Alam Nashrah ini, Pak. Tadi mod dengan dha, itu jangan membalik-balik, ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.